Kenapa sih Pak isu dari penguatan SDM ini belakang ini makin gencar digaungkan gitu? Emangnya tantangan penyelenggara pemilu ini sebesar apa sih Pak gitu? Seberat apa gitu? Karena pemilu di Indonesia ini adalah satu pemilu yang cukup rumit itu dan besar sekali. One day election terbesar. Jadi kita butuh petugas atau penyelenggara pemilu yang berintegritas. Tugas Anda adalah tugas yang sangat mulia dan saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita mendukung penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Obras, obrolan seputar demokrasi. Tempat kita mengupas secara tuntas segala hal di balik bilik suara. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian, tapi sebenarnya menjadi penentu hidup dan matinya legitimasi pemilu kita. Bukan soal logistik, bukan pula soal pasangan calon, tapi soal human atau manusianya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pemilu nih, yang kebayang sama kita kan hanya kertas suara, TPS, ataupun jari kelingking yang ungu. Tapi bayangkan, ada jutaan petugas mulai dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, sampai KPPS di tingkat RT yang menjadi motor penggeraknya. Pertanyaannya, di balik layar pemilu, seberapa siap dan kuat sih SDM kita? Nah, untuk membedah podcast kita kali ini, sudah hadir bareng kita Pak Mulya Santoni, seorang anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Halo, selamat pagi Pak. Halo juga untuk seluruh teman pemilih yang di mana saja berada. Oke, ini sudah kali kedua ya Pak ya hadir di podcast Obras gitu Pak ya? Iya, ini adalah kegiatan saya kedua sebagai narasumber, yang mana pada podcast pertama itu saya kebetulan menjadi narasumber di podcastnya KPU RI. Saya lihat perkembangan podcast di KPU Indragiri Hulu ini cukup bagus, dan hostnya kalau dibandingkan dengan host dari KPU RI sebenarnya tidak kalah. Tidak kalah jauh lah. Tidak kalah jauh lah. Karena host kita di KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini juga sangat berpengalaman. Karena narsumnya baik itu dari internal sendiri maupun dari eksternal. Dari eksternal kan kita sudah banyak. Alhamdulillah pelaksanaan podcast yang lalu itu kualitasnya tidak kalah lah dibandingkan dengan yang lain. Masya Allah, luar biasa ya dari Pak Mulya Santoni ini. Baik teman pemilih nih, banyak yang bertanya nih Pak terkait divisi yang Bapak ampu, yakni Sosdikli, Parmas, dan SDM. Boleh dong Pak, teman pemilih nih mau nanya apa sih Sosdikli, Parmas, dan SDM itu gitu? Iya, divisi yang saya ampu ini sebenarnya divisi yang terpanjang mungkin ya di KPU. Ada 3. Pertama adalah Sosdikli, Parmas, dan SDM. Sosdikli itu adalah sosialisasi pendidikan pemilih, di mana kita memberikan sosialisasi kepada pemilih, terutama pemilih pemula dan pemilih muda. Di mana pelaksanaan sosialisasi ini kita selalu melaksanakan di sekolah-sekolah tingkat atas seperti SMA, kemudian SMK maupun madrasah aliyah. Kemudian ada lagi yang namanya sosialisasi kepada pemilih muda. Pemilih muda ini kita laksanakan di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi kita selalu melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda. Kenapa? Karena potensinya sangat luar biasa. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan atau survei yang ada, bahwa pemilih muda atau pemilih pemula di Indonesia itu mencapai 55 sampai 60%. Artinya ini adalah potensi sangat luar biasa. Ya, besar gitu besar ya Pak. Sekali sampai 60% ya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada
pemilih muda yang ada di kampus-kampus. Itu sosialisasi pendidikan pemilih ya. Kemudian ada yang kedua adalah bidang partisipasi masyarakat. Nah, jadi kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa hadir ke TPS. Hal ini selalu kita lakukan, sebetulnya paling sering atau gencar kita laksanakan ketika pemilu atau pilkada itu dekat. Kenapa ini selalu kita laksanakan? Karena ini adalah selalu menjadi poin pernyataan atau pertanyaan dari orang masyarakat. Seberapa besarkah atau seberapa tinggikah partisipasi masyarakat ketika pemilu ataupun pilkada? Kalau seandainya rendah, ini adalah poin yang tidak baik bagi kita ya. Ini dipertanyakan bagaimana penyelenggara pemilu ini melaksanakan kegiatan, apakah tidak sampai ke sosialisasinya ke masyarakat sehingga tingkat partisipasinya menurun. Jadi inilah menjadi pekerjaan besar bagi KPU untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu ketika pemilu maupun ketika pilkada. Nah, yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, ini yang sangat penting juga karena yang melaksanakan kegiatan pemilu atau pilkada dari awal sampai akhir adalah ditentukan oleh SDM-nya. Oke, itu ya teman-teman. Tapi ini ada nih satu pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Dari banyak yang Bapak jelaskan tadi, apa sih bedanya pemilih pemula dan pemilih muda gitu? Boleh dong Pak dikasih penjelasan juga kepada teman pemilih yang sedang menonton podcast kita gitu. Baik. Kalau pemilih pemula itu biasanya mereka belum pernah ikut pemilu. Dia berada di tataran umur sekitar 15-16 yang sekarang ada di tingkat SLTA itu. SMA gitu. SMA ya. Tapi diperkirakan mereka ini di 2029 syarat 17 tahun itu sudah terpenuhi. Nah, dia menjadi pemilih pemula, belum pernah ikut. Tetapi kalau pemilih muda itu biasanya mereka berada di tingkat mahasiswa. Dan kebanyakan hampir mungkin 100% mereka sudah ikut pemilu. Udah pernah memilih gitu Pak ya. Itu aja beda dari pemilih pemula dengan pemilih muda tadi. Ya begitu ya teman pemilih. Jadi antara pemilih pemula dan pemilih muda itu ada perbedaannya. Oke, langsung nih Pak kita ke tema kita pada hari ini. Juga langsung ke to the point nih Pak. Kenapa sih Pak isu dari penguatan SDM ini belakang ini makin gencar digaungkan gitu? Emangnya tantangan penyelenggara pemilu ini sebesar apa sih Pak gitu? Seberat apa gitu? Oh iya, sebetulnya dikatakan berat, ya berat. Dikatakan tidak berat bisa saja kalau ini ditata dengan baik, dengan SDM yang baik, ini bisa dikerjakan dengan baik. Bisa saja kita mengatakan ini adalah tantangan yang berat ke depannya. Karena apa? Karena pemilu di Indonesia ini adalah satu pemilu yang cukup rumit itu dan besar sekali. One day election terbesar. Jadi tantangannya bukan hanya soal fisik saja, tetapi adalah tentang kompleksitas aturan. Kadang-kadang aturan itu lambat sampainya. Contohnya ketika kita belum melaksanakan tahapan ini, itu aturannya belum disiapkan. Dan ini perlu cepat disampaikan kepada penyelenggara pemilu supaya kegiatan ke depan itu berjalan sesuai aturan yang sudah dibuat oleh KPU RI seperti itu. Iya, soalnya apalagi kayak tahun kemarin ya Pak ya, kita beririsan antara pemilu dan pilkada, dan itu juga diharapkan SDM-nya juga harus bisa mengikuti polanya gitu Pak ya. Dan teringat juga nih pada pemilu lalu kerja petugas KPPS ini juga bisa dikatakan bekerjanya sampai subuh bahkan 24 jam ya Pak. Selain dari fisik, mereka juga ada tekanan mentalnya yang sangat luar biasa. Berarti penguatan SDM ini nggak cuma soal paham aturan ya Pak ya, tapi juga soal manajemen stres dan manajemen kesehatan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tantangannya nih Pak,
Tantangannya tadi kan yang Bapak jelaskan banyak sekali gitu, begitu kompleksnya. Lalu apa sih Pak strategi yang telah dijalankan atau yang sedang dilakukan oleh KPU khususnya dalam memperkuat SDM penyelenggara kita ini Pak? Iya. Kalau kita berbicara sumber daya manusia, itu ada 3 hal yang harus kita betul-betul perhatikan. Pertama adalah mengenai integritas, kemudian adalah kompetensi teknis, dan ketiga adalah resiliensi atau ketahanan fisik dan mental. Jadi kita melihat kalau penyelenggara pemilu pengetahuannya yang kurang, itu bisa diupdate gitu. Bisa kita lakukan update ilmunya, baik itu melalui bimbingan teknis maupun nanti bisa kita melakukan Zoom meeting gitu ya, menyampaikan ilmu kepada mereka, atau kita meminta kepada penyelenggara pemilu itu untuk mengupgrade ilmunya dengan banyak membaca, dengan banyak mencari referensi yang sekarang cukup gampang kita mendapatkannya. Namun tidak kalah pentingnya, di samping mereka bisa mengupgrade ilmu, tetapi yang sangat penting adalah dia berintegritas. Integritas itulah apa yang disampaikan oleh lisannya itu harus sama sesuai dengan hatinya. Jadi kita butuh petugas atau penyelenggara pemilu yang berintegritas. Kenapa? Kalau penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas, tentu legitimasi hasil dari pemilu atau pilkada itu akan dipertanyakan. Jadi makanya kita meminta kepada semua penyelenggara pemilu, mulai dari jajaran atas sampai ke PPS, itu menjaga integritasnya. Kalau integritasnya tidak ada, ini akan berampak ke nanti bisa juga digugat oleh orang luar, diajukan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, karena kalau kita melihat penyelenggara kita ini bermasalah integritasnya, ini akan juga bermasalah pada hasil pemilihan umumnya atau pilkadanya. Kemudian yang ketiga itu adalah resiliensi. Resiliensi ini adalah ketahanan fisik dan mental. Jadi mereka harus kuat secara fisik karena bekerja mulai dari pagi ke pagi lagi gitu. Makanya kita meminta penyelenggara pemilu kita ini mempunyai fisik yang bagus, kesehatan yang bagus. Itu harus ditunjukkan dari surat keterangan dari dokter gitu ya, yang menyatakan mereka ini sehat. Dan juga aturan yang sudah dibuat oleh KPU, mereka ini dibatasi umurnya. Contohnya KPPS saja itu tidak boleh melebihi dari umur 50 tahun. Iya, jadi banyak ya teman pemilih, maksudnya strategi ataupun solusinya yang dilakukan oleh KPU dalam mensiasati bagaimana nanti SDM-nya itu sendiri. Nah, teringat juga nih Pak terkait perekrutan SDM ad hoc kita di bagian bawah gitu kan. Itu bagaimana sih Pak strategi dalam waktu yang singkat kalau kita telah dari belakang gitu, supaya kita bisa mendapatkan SDM yang berkompeten gitu Pak? Ya. Di dalam rekrutmen yang kita laksanakan kan ada tahapan. Pertama kita melaksanakan tahapannya dari administrasinya. Ya, ini bisa tak terpenuhi dengan syarat-syarat yang telah kita tentukan. Kemudian kita juga dalam menentukan tahap berikutnya kita kan mengadakan tes tertulisnya. Kemudian kita juga untuk mendalami karakter mereka ini yang akan bekerja bersama kita ke depannya, kita melakukan wawancaranya. Nah, di situ kita bisa melihat mereka ini secara mental bisa tidak bekerja secara tim. Walaupun dia misalkan pintar menguasai semuanya, tapi dia tidak bisa bekerja secara tim. Ini menjadi pertimbangan juga bagi kita, karena kita perlu tim yang solid untuk melaksanakan pekerjaan kita. Seperti itu. Tapi kalau mereka sudah bisa bekerja secara tim, untuk ilmunya kan kita bisa bantu.
kita bisa melakukan yang namanya digitalisasi pelatihan. Kita bisa melakukan Zoom gitu kan. Kemudian kita bisa mengirimkan materi yang harus dibaca, atau kita meminta kepada mereka untuk mengupdate ilmunya. Kalau zaman sekarang ini kan dengan jari kita aja kita sudah bisa mendapatkan informasinya seperti itu. Oke, berarti nggak ada alasan ya Pak bagi ya SDM kita untuk lupa aturan gitu, karena ya bisa dicek juga atau di browsing dari HP-nya masing-masing gitu ya Pak. Betul. Yang kedua itu kita yang kalah pentingnya kita melakukan screening kesehatan yang sangat ketat gitu. Jangan kita nanti merekrut orang ternyata dia tak bisa begadang gitu, sakit. Itu menimbulkan kelelahan, bahkan ada yang meninggal. Dan itu jadi pengalaman bahwa pemilu sebelum itu banyak tenaga penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, dan kita kedepannya tidak mau lagi hal ini terjadi gitu. Makanya kita ketat dalam melihat dia secara fisik melalui surat keterangan kesehatan, kemudian kita secara mental juga kita harus menilai mereka dari wawancaranya. Karena kita tidak mau mereka ini salah seorang dari penyelenggara dalam bekerja, kalau mentalnya tidak bagus nanti itu berdampak kepada lembaga kita. Jangan hanya karena salah satu orang penyelenggara yang tidak bagus attitude mental atau gimana nya, itu membuat lembaga kita yang sudah dipercaya oleh masyarakat ini menjadi tidak baik. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi yakinlah untuk rekrutmen yang kita lakukan kepada masyarakat untuk penyelenggara pemilu, yaitu kita lihat yang 3 hal tadi. Pertama adalah tentang pengetahuan dia, yang oleh dia. Kemudian kita lihat dia tentang integritas dia, baru kita melihat kesehatan fisik dan mentalnya seperti itu. Banyak nih teman pemilih yang udah dijelaskan sama Bapak Mulya Santoni sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan juga Pak, dari kompleksitas pekerjaan dari teman ad hoc kita gitu atau SDM kita nih, tentu bakal ada juga akibat gitu kan Pak, karena kompleksitas pekerjaan ini. Ada nggak Pak jaminan dari KPU sendiri untuk teman-teman kita tersebut gitu? Ya, yang namanya suatu pekerjaan kita kan tidak tahu ke depannya. Iya benar Pak. Ada nanti dalam perjalanan dia dari daerah ke KPU entah terjadi kecelakaan atau kena kelelahan, dan juga kita paham bahwa umat manusia itu tidak ada yang tahu. Tahu-tahu dia petugas kita ini meninggal dunia. Berdasarkan pengalaman sebelumnya itu kita sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi ketika terjadi meninggal atau kecelakaan itu bisa nanti dibantu oleh BPJS Tenaga Kerja. Seperti kemarin ada di Desa Danau Rambai, KPPS kita meninggal. Nah itu dibayarkan santunannya oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Diberikan lah ya Pak. Diberikan uang duka lah namanya. Seperti itu. Oke, jadi teman pemilih, baik dari SDM pun ada nanti terjadi sesuatu ya KPU tetap memberikan jaminan dengan bekerja sama juga dari pihak BPJS. Nah, ini nggak kerasa juga Pak, kita udah di penghujung obrolan podcast kita kali ini. Boleh nggak Pak kasih ke teman pemilih satu kalimat atau closing statement di mana ya pesan untuk masyarakat dan juga para penyelenggara pemilu yang mungkin lagi nonton podcast kita kali ini Pak? Baik, jadi pesan saya untuk para penyelenggara pemilu, karena nadinya penyelenggara pemilu itu adalah integritas. Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, mari kita jaga integritas dan tak kalah penting juga jaga kesehatan. Tugas Anda adalah tugas yang sangat mulia, dan saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita mendukung penyelenggara pemilu. Tidak hanya memberikan kritik ketika mereka salah saja, tapi mari kita hargai dan apresiasi keringat mereka yang menjaga suara kita tidak murni. Dan ini adalah tugas besar, mengantarkan pemimpin-pemimpin bangsa
baik itu presiden, wakil presiden, kemudian DPR, legislatif di RI atau perwakilan daerah, maupun gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota legislatif yang ada di provinsi dan di kabupaten kota seperti itu. Iya, sangat luar biasa ya Pak Polres Antoni ini dengan ilmunya yang Masya Allah juga luar biasa gitu. Baik Pak, mungkin kita juga sudah di penghujung acara nih, ujung podcast kita juga. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan juga materi Bapak yang isinya daging semua lah kalau ibarat bakso gitu kan. Nah, teman pemilih, pada kesimpulannya, pemilu yang jujur dan adil itu nggak lahir dari sistem yang canggih aja, tapi dari manusia-manusia yang berintegritas di belakangnya. Baik teman pemilih, saya sebagai host pada episode kali ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe podcast Obras, obrolan seputar demokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kawal demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.